Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Hamzah dengan NIM 202201010235, kelas PBSB semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis pembiayaan, pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Studi kelayakan bisnis memiliki beberapa manfaat, yaitu manfaat finansial, manfaat ekonomi nasional, dan manfaat sosial. Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis adalah untuk membantu pengusaha membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang apakah bisnis mereka layak untuk dijalankan. Aspek pasar dan pemasaran. Pasar adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk. Pasar nyata maksudnya adalah himpunan konsumen yang memiliki minat, pendapatan, dan akses pada suatu produk atau jasa tertentu. Pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial, dapat pula diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Dalam aspek pemasaran, mempelajari tentang 1. Penawaran, 2. Permintaan, 3. Bentuk pasar, 4. Pengukuran dan peramalan permintaan. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukar produk dan nilai dengan pihak lain. Hal pokok yang perlu dianalisis di dalam aspek pemasaran terdiri dari 1. Segmentasi pasar, 2. Sasaran pasar, 3. Menentukan posisi pasar, 4. Bauran pasar. Aspek yuridis atau hukum dan aspek teknis. Aspek yuridis merupakan landasan hukum yang menjadi panduan dalam menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara atau yurisdiksi. Ini meliputi undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatur perilaku individu, perusahaan, dan organisasi. Tujuan utama aspek yuridis adalah untuk menciptakan keadilan, menegakkan aturan hukum, dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan masyarakat. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Jadi, aspek teknis atau operasi adalah untuk menilai kesiagaan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Penilaian terhadap aspek ini sangat penting karena menyangkut hal-hal seperti masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak, penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. Kelengkapan kajian aspek operasi sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan. Karena setiap jenis usaha memiliki prioritas tersendiri. Aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek geografis sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentunya impactnya positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Aspek ekonomi merupakan salah satu bagian penting dalam meningkatkan pertumbuhan, kualitas, dan kesejahteraan individu dalam kehidupan.
Aspek sosial merupakan hubungan dengan masyarakat, kemampuan melakukan interaksi dengan masyarakat. Yang terakhir adalah aspek lingkungan. Aspek lingkungan merupakan aspek yang sangat penting yang perlu diselidiki sebelum melakukan investasi atau usaha apapun untuk mengetahui dampak positif dan negatif yang timbul dari suatu usaha. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Tujuan dari aspek lingkungan adalah untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem bumi dan melindungi sumber daya alam yang ada. Hal ini mengacu upaya untuk mengurangi polusi, menjaga keanekaragaman hayati, memperbaiki kualitas udara dan air, serta mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap